Saya emang punya prinsip dalam karir juga. Kerja jujur, kerja ikhlas, kerja tulus. Aku Ardi, asal dari Mengui, dan lahir tahun 2000. Ya masih fresh lah. Kelas TK aku main PS, kelas 4 SD aku kenal warnet segala macam. Aku selalu dapat uang di game. Karena itu orang tua aku nih nggak pernah ngelarang. Aku selalu bilang aku habis menang turnamen, aku dapat uang segini. Orang tua aku nih open mind juga sih, kayak ngelepasin aku kayak gimana. Ntar aku bakal belajar kok. Kakak saya yang dari umur 18 tahun dia kerja di hotel sampai umurnya 32 tahun. Saya berkaca dengan itu. Berkacaan karena apa? Saya umur 20 tahun, di umur saya 32 tahun nanti, saya bakal kayak dia, sama. Terus kenapa saya ngambil jalan yang udah saya tahu? Akhirnya kayak apa? Saat circle game, orang nggak peduli mau kamu orang kecil, mau kamu orang kolot segala macam. Tapi saat kamu jago, kamu diajak. Itu yang aku nggak suka di dunia perwisata. Saat dimana orang yang lebih duluan lahir, dianggap lebih bisa. Ibuku cerita dia di umur 21 tahun dia udah punya mobil segala macam. Karena aku lihat ibuku nih influence aku banget. Superhero lah. Super mama lah ibuku. Dia kan dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, sampai rumah dia bersih-bersih segala macam. Aku paling ketemu ibu pas aku kecil cuma pagi, cuma malam doang. Terus aku ditinggal sama bapakku di umur kelas 2 SMP. Yang aku sangat sedih sih belakangan ini kayak denger ada orang nih bandel banget dan ditanya rasanya apa? Broken home, man. Me too, man. Aku juga broken home, man. Tapi nggak gini juga harus kita menanggapinya gitu. Semua orang pasti pernah gagal. Dan apa yang kita pelajari dengan kata kegagalan, nggak boleh menyerah. Saat kita gagal, saat itu menyerah, itu semua hilang. Tapi saat kalian gagal, kalian tetap berusaha, itu bakal terus berlanjut sampai kalian di titik puncak. Itu yang aku pelajari tentang game. Dari 64 tim, aku yang pertama kali kalah. Sampai aku di titik serendah itu dulu. Dan aku tetap latihan, kerja keras, main, terus main. Sampai di titik aku nomor 1 di Bali. Pernah nggak sih lihat kakek-kakek tua masih jualan asongan segala macam? Kamu pernah nggak sih berpikir kenapa kakek-kakek di umur 60 tahun ini masih jualan di masa tuanya? Ngapain sih dia di umur 20 tahunnya? Ngapain sih dia di umur 30-nya? Dia tuh punya waktu 20 tahun untuk membuat masa tuanya enak. Kamu harus kerja keras, men, di masa muda. Biar nggak masa tuamu masih jualan, masih gini. Aku di bidang apa nih usaha aku? Kopi. Oke. Aku nggak terlalu paham banget di kopi. Aku butuh orang yang banyak pengalaman di kopi. Aku ketemu Aldo. Something seems to be missing. Saya emang punya prinsip dalam karir juga. Kerja jujur, kerja ikhlas, kerja tulus. Dari dulu saya orang miskin, saya nggak punya uang sama sekali. Papa saya cuma pengamen di hotel, mama saya cuma jadi HRD manager di sebuah hotel yang lama banget. Mama saya meninggal 2012, papa saya meninggal 2018 kemarin. Dari 2 SMP mau ke kelas 3 SMP, saya udah kehilangan orang tua dong. Mama saya udah pergi, papa saya masih ada nih, tapi papa saya lagi sakit. Uang nggak punya, sedangkan saya masih muda, teman-teman yang lain enak-enak nih, nongkrong, apa segala macem. Saya berpikir pada waktu itu, gimana cara biar aku bisa nongkrong sama teman, punya duit. Saya kerja di rental PS, masih umur 14 tahun kalau nggak salah. Duitnya saya pakai kasih orang tua. Jadi dari PS saya pindah kerjaan lagi menjadi jaga warnet. Dulu zaman game online ya kan. Ada temen yang ngajain, mau nggak kerja di bar? Mau dong, aku udah mikirnya, wah alkohol nih. Akhirnya aku terima, ternyata kopi ya. Dan dari situ saya mulai belajar kopi, jatuh cinta sama kopi, dan
Saya nggak pernah mau ngelupain kopi sebenarnya. Dua kali saya berbisnis itu, jadi saya gagal juga. Saya memutuskan buat diri saya untuk berhenti total. Semua tentang kopi saya berhenti. Teman saya, Ardi, kontak saya tiba-tiba ketika saya lagi fokus sama karir saya, jauh dari kopi. Kenapa dia buka bisnis ini lagi? Kenapa dia nyari kopi lagi? Inspirasi banget dia. Jadinya saya memutuskan, kenapa tidak coba sekali lagi. Saya sendiri dalam kopi udah hampir 5 tahun. Jadi pasar dalam kopi, semua orang cara jualan dengan kopi itu kemungkinan besar saya hampir tahu. Jadi saya membuat 10 Second ini berbeda dengan tempat kopi yang lain dalam marketing medianya. Jadi kita melakukan grafis, kita melakukan juga videografis. Jadi kita platformkan semua itu dalam Instagram. Karena zaman sekarang ya kan. Argumen harus ada. Kalau nggak ada argumen, nggak ada cerita. Masalah harus ada. Kalau nggak ada masalah, nggak ada cerita. Selalu kita ngomong, oke, take time, 5 menit, 10 menit. Dan ternyata yang saya bisa rasain, hawa emosi itu turun. Jadi akhirnya kita nemu solusi, dan akhirnya dapet. Chemistry dalam partnership itu bukan hal dalam relasi. Ketika pemikiranmu ini sama pemikiranku itu bisa di satu jalan, bagaimana kita dengan partnership modelnya kita, style partnershipnya kita bisa menjadi partnership yang benar-benar berbeda dari partnership biasanya. Dan itu saya dapatin sekarang.